Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi. Sore hari ini kita kembali mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Seperti biasa kajian menjelang berbuka puasa. Kita terlebih dahulu awali dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua? Mudah-mudahan gak ada yang sakit, termasuk seluruh santri yang ada di Sleman, di Maguwo maupun di Gunung Kidul. Di musim pancaroba seperti ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Selain itu ikhtiar juga ya, mengkonsumsi vitamin C, istirahat yang teratur, rajin olahraga, dan jangan terlalu larut istirahat. Maksimal jam 10 semua santri sudah harus istirahat. Jam 3 bangun, qiyamul lail, dan seterusnya. Baik, pada sore hari ini kita masuk pada al-babus tsani, bab yang kedua. Fi adabil alimi, yang membahas tentang adab-adab seorang ulama fi nafsihi, terhadap dirinya, wa mura'ati talibihi, termasuk juga dalam memperlakukan santri-santrinya atau muridnya, wa darsihi, dan juga kajiannya. Wa fihi salasatu fusulin. Pada bab yang kedua ini terdapat 3 fasal. Ada 3 fasal yang akan membahas tentang bab yang mengkaji yang berkaitan dengan adab seorang alim atau ulama terhadap dirinya, muridnya, dan juga ilmu yang disampaikan kepada mereka atau kajian-kajiannya. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi adabihi fi nafsihi, adab yang berkaitan dengan dirinya seorang alim. Jadi seorang yang dipanggil ulama atau yang memang memiliki kapasitas sebagai seorang ulama, seyogyanya dia menjaga adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada adab-adab yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sebetulnya bukan hanya seorang ulama, tapi juga siapapun, karena adab itu bagian dari akhlak yang mulia. Apalagi seorang ahlul ilmi, seorang ulama, lebih-lebih para penghafal Quran, harus ada asar, harus ada jejak yang terlihat baik dari ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, yang mencerminkan bahwa dia adalah ahlul ilmi. Wa huwa 12 naw'an. Pada fasal yang pertama ini terdapat 12 macam. An-naw'ul awwalu, bagian yang pertama adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala. Seorang ulama itu harus senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa diawasi CCTV, bukan hanya merasa diawasi oleh orang yang menyaksikannya, tapi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya merasa diawasi oleh manusia, ada orang kita akan berhati-hati, enggak ada orang suka-suka. Tapi kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun kita akan tetap berhati-hati. Dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal 'alani. Seorang ulama, seorang guru, seorang ustadz, termasuk siapapun, harus senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala fi sirri, baik dalam keadaan sendiri, tertutup, tersembunyi, atau diam-diam, wal 'alani, maupun dalam keadaan bersama-sama dalam keramaian di tempat terbuka. Maka tidak ada bedanya antara sendirian maupun bareng-bareng. Tidak ada bedanya antara sepi dengan ramai, antara di kamar maupun di jalan.
Orang itu kalau merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan lebih berhati-hati. Wal muhafadzatu ala jawfihi wal muhafadzatu ala khawfihi. Seorang ulama itu harus menjaga rasa takutnya kepada Allah. Ada sifat khasyah. Takut bukan berarti lari menjauh, tapi takut apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Apabila Allah tidak ridha terhadap apa yang dikerjakannya, ada rasa takut. Biasanya kalau misalnya seorang pegawai atau pekerja itu tidak masuk, takut. Kenapa takut tidak masuk? Karena potong gaji. Tapi kalau kita sebagai seorang ulama, rasa takutnya bukan terhadap unsur yang bersifat duniawi, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau Allah tidak ridha, takut kalau Allah tidak suka, takut kalau Allah murka. Ada rasa khauf, tapi juga tidak boleh berlebihan, karena rasa takut yang berlebihan itu akan menyebabkan seseorang pesimis. Ada santri takut dengan ustadznya, saking takutnya sampai tidak berani bertemu, sehingga semakin jauh akhirnya tidak mau ngaji. Kita takut kepada Allah. Kalau terlalu berlebihan rasa takutnya, sampai mungkin antum sering melihat ada orang wudu sampai berkali-kali kan, sudah wudu diulang lagi, takut nggak sah, wudu lagi terus berkali-kali. Begitu pula dengan sholat, sudah takbir Allahu Akbar, takbir lagi Allahu Akbar, sampai 10 kali misalnya. Kalau ini berlebihan, takut sewajarnya. Fi jami'i harakatihi, dalam semua keadaan, baik yang berkaitan dengan gerakannya, perbuatan-perbuatannya, wa sakanatihi, maupun diamnya, gerak maupun diamnya, perbuatan-perbuatannya, wa aqwalihi, begitu pula dengan ucapan-ucapannya. Semuanya mencerminkan akhlak seorang alim. Jadi seorang alim itu gerakannya, diamnya, ucapannya, perbuatannya tercermin bahwa dia adalah seorang yang alim. Fa innahu aminun, karena sesungguhnya seorang alim itu adalah orang yang dipercaya, ala ma uda'a minal ulumi, atas ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Wa ma muniha, dan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah minal hawasi, dari panca indera, ilmu yang dia pelajari baik melalui pendengarannya maupun penglihatannya, wal fuhumi, dan pemahamannya. Jadi harus dihargai. Allah ngasih kita ilmu, maka sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah, ilmu itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaga ilmu? Melaksanakan segala apa yang berkaitan dengannya, baik itu dari segi ucapannya, perbuatannya, diam dan gerakannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله, janganlah kalian mengkhianati Allah, war rasul, dan juga jangan mengkhianati Rasul, wa takhunu amanatikum, juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Nah, termasuk di antara orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya adalah mengkhianati ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Ilmu itu amanah. Kita dikasih ilmu oleh Allah, maka harus dijaga ilmu itu. Dengan cara apa kita menjaga ilmu? Dengan mengajarkannya, dengan mengamalkannya. Dikasih ilmu oleh Allah, misalnya dari sebelumnya kita belum bisa membaca Quran, hingga kita bisa membaca Quran, amalkan.
dengan cara apa? Dibaca, tadarus, tilawah. Kalau bacaan kita sudah baik dan benar, ajarkan. Kita mengajarkan Quran itu termasuk bagian dari mengamalkan dan mendakwahkan ilmu. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada." Ini potongan surat Al-Maidah ayat 44. Oleh sebab mereka diperintahkan oleh Allah agar memelihara min kitabillahi, kitab-kitab Allah. Jadi termasuk kalian, bukan hanya orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani yang Allah pada saat itu memerintahkan mereka menjaga Taurat dan Injil. Termasuk kita diperintahkan oleh Allah menjaga kitabullah, menjaga Al-Quran dengan cara kita hafalkan. Maka proses menghafal Quran itu termasuk bagian yang sangat mulia dalam kehidupan dunia ini. Karena aktivitas menghafal Quran itu adalah sebuah proses untuk menjaga otentisitas daripada Al-Quran. Dengan banyaknya orang yang menghafal Quran, maka mustahil Al-Quran itu bisa dipalsukan, bisa dikurangi, bisa ditambahkan walaupun hanya satu huruf, bahkan satu harokat saja. Kalau antum misalnya sudah hafal nih surat Al-Ikhlas, berapa ayat? Berapa ayat Al-Ikhlas? 4 ayat. Tiba-tiba kita punya mushaf, kemudian kok ini isinya 5 ayat. Maka kita bisa mendeteksi, kita bisa tahu. Seperti kemarin ada beberapa kasus kan, yang mushafnya kehilangan beberapa lembar, kita jadi tahu. Begitu pula seandainya hari ini mushaf Al-Quran dimusnahkan, insya Allah Al-Quran akan tetap ada. Di mana? Di dalam dada-dada orang yang diamanahi Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang terdapat atau yang tersimpan di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi di dada-dada antum itu ada Al-Quran, ada kitabullah. Oleh karena itu, wa kanu 'alaihi syuhada, dan mereka orang-orang yang diperintahkan oleh Allah agar menjaga Al-Quran itu juga menjadi saksi, menjadi pengingat satu sama lain, saling menasehati. Antum itu hafiz Quran, akhlaknya seharusnya sebagaimana ahlul Quran, berakhlak dengan Quran. Cara bicaranya seperti apa, perbuatannya seperti apa, ibadahnya seperti apa, tentu berbeda dengan orang awam pada umumnya. Oleh karena itu, fala takhshawun nas wakhshawni. Jangan pernah takut kepada manusia, akan tetapi takutlah kalian kepada aku, kata Allah. Ahlul Quran kok penakut, takut hantu apalagi. Ahlul Quran itu tidak memiliki rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah. Nggak ada ceritanya Ahlul Quran takut nggak bisa makan, takut nggak laku. Ahlul Quran itu lebih takut kepada Allah. Takut nggak bisa sholat malam, itu bagus. Takut tidak bisa sholat duha, takut tidak murojaah, takut tidak bisa ziyadah, itu baru keren. Tapi kalau Ahlul Quran takut nggak bisa makan, takut nggak dapat kerja, takut nggak nikah, ya sayang Qurannya ditaruh mana gitu. Takut hanya kepada Allah. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ini catat ya, ilmu yang luar biasa, kata Imam Syafi'i, laisal ilmu, bukanlah termasuk ilmu, ma hufidha, apa yang dihafalkan. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang dihafal. Walaupun ada yang mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu yang terdapat di dalam dada, yang dihafalkan, bukan yang terdapat di dalam tulisan. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukanlah sekedar apa yang dihafalkan. Al-ilmu ma nafa'a.
akan tetapi ilmu itu adalah apa yang memberi manfaat, apa yang memberikan kontribusi. Aksiologinya itu ada. Jadi setelah kita tahu apa yang kita lakukan dengan ilmu kita, itu kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukanlah apa yang dihafal, hafalannya banyak tapi tidak berbuat apa-apa. Akan tetapi ilmu itu adalah apa yang bermanfaat, apa yang membawa perubahan, apa yang membawa kemaslahatan. Syukran. Wa min dzalika, dan di antara bentuk ilmu yang bermanfaat itu adalah dawamus sakinati. Hendaknya seorang alim atau orang yang berilmu itu senantiasa menjaga sakinah, ketenangan. Jangan sampai jadi seorang alim gerusa-gerusu, tergesa-gesa. Itu bukan sifat orang alim. Tenang, kalem, wal waqari, penuh wibawa, tapi bukan dibuat-buat dengan cara misalnya memakai pakaian seperti ala Timur Tengah. Tidak harus seperti itu, walaupun itu sunnah. Antum pakai gamis sunnah, ittiba Rasulullah, tapi wibawa yang tidak dibuat-buat, karena kesabaran, kesantunan, ketawaduan itu lebih tampak dibanding dengan hanya sekedar pakaian. Wal khusyu'i, senantiasa menjaga kekhusyuan. Khusyuk itu bukan hanya pada saat sholat, termasuk juga di luar sholat. Apa arti khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu adalah keyakinan akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dalam pengawasan Allah, yang artinya bisa disamakan dengan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu khusyuk. Wat tawadhu'i lillah, dan tawadhu karena Allah, rendah hati. Seorang alim itu harus rendah hati, tidak keminter, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih sempurna daripada yang lain. Dijaga ketawaduan, tetap rendah hati, keep humble. Wal khudu'i, dan tunduk. Wal khudu'i lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngeyelan, enggak suka protes, itu khudu', sifatnya seorang alim. Wa mimma kataba Malikun ila ar-Rasyidi, dan juga sebagaimana apa yang ditulis oleh Malik kepada Ar-Rasyid. Malik itu artinya apa? Raja. Malik itu Imam Malik maksudnya, ya. Imam Malik kepada Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu Harun Al-Rasyid, dinasti Abbasiyah. Imam Malik hidup. Nah, Imam Malik itu pernah menulis surat kepada Harun Al-Rasyid yang saat itu menjabat sebagai raja. Apa catatan atau tulisan Imam Malik kepada Harun Al-Rasyid? Di dalam surat itu tertulis, idza alimta ilman, apabila engkau mengetahui ilmu, falyura 'alaika atharuhu, maka hendaknya terlihat bekasnya itu ada padamu. Jadi kalau engkau mengetahui ilmu, bertambah ilmu, maka hendaknya ilmu yang ada pada dirimu itu tampak, terlihat. Wasakinatuhu, dan juga terlihat ketenangannya. Wasamtuhu, terlihat kesantunannya, santun. Seorang alim itu santun. Wawaqaruhu, wibawanya. Wahilmuhu, kebijaksanaannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Jadi kalau kita belajar, maka harus dibarengi dengan sikap, tata krama, adab, tingkah laku, juga akhlak. Jangan sampai ilmu itu bertentangan dengan perilaku atau tingkah laku kita.
Terakhir, wa qala Umar radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu, dan ketahuilah, lahu, atau pelajarilah, lahu, karena ilmu itu as-sakinata, ketenangan, wal waqar, dan juga kewibawaan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan ketenangan, kekhusyuan, ketawadhuan, kebijaksanaan, dan akhlak-akhlak mulia lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri bersama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.